Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Sahabat-sahabat sekalian, yang mana kita akan ngebahas 20 kedurhakaan orang tua kepada anak-anaknya. Maka ya, kita sebagai orang tua harus hati-hati. Bisa pula kita sebaliknya durhaka kepada anak. Dari mana ini redaksi kalimat masa iya orang tua durhaka kepada anak? Ini diambil dari kisah di zaman Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ketika ada seorang anak yang kurang baik kepada orang tuanya dan ditegur, maka anak itu malah membalikan gitu ya argumentasi bahwa bapakku lah yang tidak baik kepadaku. Ditanya apa saja ketidakbaikannya, ya dia memperlakukan ibuku seperti budak, dia tidak menafkahi, tidak mendidik, bahkan menamai aku pun dengan nama yang jelek, ya ju'alun, cecurut gitu ya. Akhirnya kata Umar bin Khattab, kalau begitu berarti benar bapakmu lah yang durhaka kepadamu, katanya. Ya, berangkat dari situ sebenarnya tidak heran di usul fikih itu kan ada namanya mafhum musawiyah, ya pemahaman persamaannya. Ketika ada anak durhaka kepada orang tua karena hak-hak orang tua tidak ditunaikan oleh anak, ya yang jadi kewajiban anak hak orang tua, maka ketika hak-hak anak tidak ditunaikan oleh orang tua juga itu kedurhakaan orang tua. Begitu di kitab Tanbihul Ghafilin, Umar bin Khattab menyampaikan 20 kedurhakaan orang tua kepada anak adalah: 1. Salah dan gegabah dulu ketika memilih calon ayah dan ibu anak-anak kita. Jadi dulu ya misalnya ada yang mau melamar gitu ya, nah, kita ibu misalnya dulu ada yang ngelamar, ada yang soleh, ada yang preman, yang dipilih preman ya karena memang dia mungkin senangnya kepada yang metal-metal. Akhirnya ya namanya ke preman, anak tidak dididik, ya dia juga nyesel akhirnya. Itu udah kedurhakaan awal tuh kepada anak kita. Kenapa? Karena memilih bapaknya atau memilih ibunya adalah yang tidak baik. Jadi hati-hati nih para remaja, milih calon suami itu yang benar. Kenapa? Karena kalau salah milih calon suami berarti durhaka nanti ke anak kita. Kalau salah milih calon istri nih para pemuda, berarti kita sudah mendurhakai kepada anak kita nanti. Gitu, hati-hati. Yang nomor kedua, melahirkan anak di luar nikah. Itu kedurhakaan orang tua kepada anak. Ya, anak nanti status hukumnya jadi nggak punya bapak karena memang diikutkannya hanya kepada ibu gitu, dinasabkannya. Dia tidak bisa mendapatkan waris dari bapak, ya tidak mendapatkan hak-hak anak dari bapak biologisnya, ya karena memang bukan bapak hukumnya. Bahkan hatta nanti kalau anaknya perempuan tidak bisa mewalikannya. Maka itu kedurhakaan orang tua kepada anak ketika melahirkan anak di luar nikah. Yang ketiga, aborsi, ya membunuh janin darah dagingnya sendiri, ya itu durhaka orang tua kepada anak. Yang nomor keempat, memberi nama yang jelek tadi, ya menamai anaknya cucurut. Ya hati-hati, jangan asal ngasih nama mentang-mentang ada dalam Al-Quran, ya jajah jahanam, ya jajahnya nggak masalah, ini jahanamnya. Atau dolimin, dodonya nggak masalah tapi doliminnya nih gitu. Atau Fir'aun ngasih nama, itu tidak boleh. Itu durhaka orang tua kepada anak. Yang nomor kelima, bercerai tanpa alasan syar'i. Ya, anak-anak korban perceraian itu ada luka psikis dalam hidupnya. Maka kalau orang tua bercerai menghancurkan gitu ya kebahagiaan anaknya gitu ya, dia egois karena hanya emosional, reaktif dan temperamen. Dia tidak mempertimbangkan ada anaknya gitu yang akan terluka. Itu kedurhakaan orang tua kepada anak. Jadi pikir ulang-ulang sebelum cerai itu. Selanjutnya juga nomor keenam, menelantarkan anak dan tidak menafkahinya, baik nafkah materi ya maupun batin dalam bentuk kasih sayang kepada anak. Itu durhaka orang tua kepada anak. Yang nomor ketujuh, tidak memberi dan mengupayakan ilmu agama untuk anak-anaknya. Kedurhakaan terbesar orang tua adalah ketika anak tidak diajarkan sholat, anak tidak diajarkan wudhu, anak tidak bisa baca
baca Quran karena orang tuanya yang lalai tidak mengajarkan anaknya. Kalau les bahasa Inggris dia kejar, ya balet dia bayar, les renang dia bayar, tapi ilmu agama tidak dipikirkan. Itu kedurhakaan orang tua kepada anak ketika anak tidak bisa ibadah, tidak tahu siapa Tuhannya, tidak tahu untuk kembali kelak kepada kemana. Selanjutnya yang nomor ke-8, tidak mengusahakan anak-anak untuk mendapat pendidikan sekolah yang layak untuk bekal masa depannya. Keluar SD langsung disuruh untuk kerja, ya. Itu nggak boleh karena ada hak anak untuk pendidikan. Ke-9, diberi nafkah dari harta haram. Itu durhaka orang tua kepada anak. Kenapa? Karena darah daging anaknya nanti akan darah daging yang jadi dari haram. Gitu. Itu meracuni anak. Yang ke-10, mempertontonkan hal-hal buruk kepada anak, ya, lagu seronok di depan anak gitu ya, film negatif, pertengkaran, merokok, judi dan sebagainya di depan anak. Itu kedurhakaan orang tua. Yang ke-11, menjauhkan anak dari masjid dengan tidak memberi contoh, ya, bapaknya selalu aja sholatnya di rumah. Itu juga ya secara tidak langsung memberi contoh buruk, berarti kesalahan orang tua kepada anak. Selanjutnya yang nomor ke-12, melabel anak dengan kata-kata dan stigma buruk. Dasar kamu mah bodoh, jelek, nakal. Nah itu disimpan di file otak anak. Saya mah orang bodoh, saya mah orang nakal, saya mah orang jelek. Akhirnya dia jadi luka psikis seumur-umur, tidak percaya diri, seumur-umur dia meratapi hidupnya. Kenapa? Karena umpatan-umpatan dari orang tuanya, dari ibu, dari ayahnya. Hati-hati, itu durhaka kepada anak. Selanjutnya yang nomor ke-13, pelit apresiasi dan pujian kepada anak. Anak udah menggambar bagus-bagus, ya ini bagus enggak? Oh gitu aja bagus, jelek tahu. Itu melukai anak. Anak nanti jadi tidak mau berkarya, berinovasi. Itu kedurhakaan orang tua kepada anak tanpa dirasa, tanpa disadari. Ke-14, memberi contoh akhlak buruk kepada anak, berbohong gitu. Sampaikan nggak ada mamah mah gitu ya. Sampaikan bapak nggak ada gitu, nggak ada di rumah. Itu mengajari anak yang salah. Ya, sombong, mengajari anak pemarah, ria, ambisius dan menghalalkan segala cara. Yang ke-15, membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain yang lebih berprestasi. Itu melukai anak. Dah kamu mah bodoh tuh, lihat anak tetangga mah pintar, dah kamu mah nakal tuh gitu ya, sepupu kamu mah baik. Nah itu melukai anak dan akan jadi ya anak tambah parah nakalnya. Kenapa? Karena dibanding-bandingkan itu menyakitkan. Selanjutnya juga nomor 16, menumbuhkan rasa takut dengan menakut-nakuti dengan hal-hal tahayul. Awas ada genderuwo, awas ada kuntilanak, diam kamu nanti akan ada tuyul atau apa. Nah itu hati-hati gitu. Itu bisa jadi kedurhakaan orang tua kepada anak. Seumur hidup anaknya terteror, ada gelap dia takut, keluar rumah takut, melewati kuburan takut, melewati yang sepi takut, gara-gara orang tuanya menakut-nakuti dari kecil. Nah, itu kan seumur hidup anak menderita tuh gara-gara tahayul-tahayul kayak gini. Selanjutnya yang nomor ke-17, menumbuhkan rasa minder dengan terus mengungkit-ungkit kekurangan anak. Kamu teh pendek, kamu teh hidung, kamu teh ya segala macam gitu. Itu luar biasa melukai anak, jadi luka psikis sepanjang hidupnya. Selanjutnya menumbuhkan anak menjadi manja, hedonis, hura-hura dan glamor. Sedikit anak pingin ini dikasih, ingin itu dikasih, terus aja dimanja anak, ingin apapun dikasih. Akhirnya ketika orang tuanya sudah tua, ya harta sudah mulai tidak ada, berkurang, udah pensiun dan lain sebagainya, baru menderita ketika anak terus aja nuntut, ngamuk kalau tidak dikasih. Kenapa? Karena dari kecil terus dimanja, ya, menjadikan anak manja, hedonis, hura-hura dan glamor. Ke-19, memaksakan kehendak pada masa depan anak. Kamu harus jadi tentara, padahal anaknya ya ininya passionnya di dokter. Kamu harus jadi ini itu, padahal anaknya sebenarnya bakatnya di situ. Itu juga tidak boleh, kecuali kalaupun boleh orang tua berkehendak, ingin anak saya jadi kiai misal, ingin anak saya jadi dosen, ingin anak saya jadi dokter, diarahkan dari kecil, banyak mengunjungi pesantren gitu ya, ulama-ulama besar, mengikuti tabligh akbar. Nanti anak akan terstimulus untuk ya memimpikan jadi seperti yang diinginkan ayahnya, bukan ujuk-ujuk ketika remaja ngedadak langsung kamu harus jadi anu. Itu melukai anak
gitu. Jadi harus diarahkan. Kalau memang kita ada keinginan anak mau jadi apa, harus mulai diarahkan dari sedini mungkin. Dan yang terakhir, kedurhakaan orang tua kepada anak adalah menjodohkan anak dengan pasangan yang tidak kufu dan tidak dicintainya, gitu ya. Anak kita dijodohkan dengan kakek-kakek misalnya karena kaya raya, sampai anak nangis-nangis gitu ya, mau bunuh diri dan lain sebagainya, itu durhaka. Rasul itu di hadis sahih itu harus minta izin dulu kepada anak, gitu ya, ini mau enggak ya. Kalau diam berarti dia mau ya. Kalau sampai mengangguk itu tentu udah terang benerang. Tapi kalau anaknya nggak mau, ya kita nyari lagi yang bisa cocok bagi ibunya, ayahnya, cocok juga bagi anaknya. Terima kasih. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sebagai orang tua untuk bisa menjauhi 20 kedurhakaan orang tua kepada anaknya di atas, dan semoga kita dan anak-anak kita dibimbing Allah untuk saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Amin. Hatur nuhun atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.